Hai, perkenalkan nama saya Nurul Fatu. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi PG PAUD atau singkatan dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang BK untuk peningkatan penyesuaian diri PAUD. Yang pertama, pentingnya penyesuaian diri bagi anak. Pentingnya penyesuaian diri bagi anak merupakan dasar pembentukan kepribadian seseorang. Tujuan dari pentingnya penyesuaian diri bagi anak adalah untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan kondisi lingkungannya, atau proses individu untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dengan lingkungannya. Permasalahan sosial pada anak adalah yang pertama agresif, yang kedua berperilaku sok kuasa, yang ketiga prasangka, yang keempat mengejek, yang kelima pertengkaran, dan sebagainya. Penyebab dari permasalahan sosial pada anak adalah suka dibandingkan oleh orang tua, pola asuh kurang dari orang tua, kurang kesempatan bergaul dengan anak lain. Cara menanganinya adalah berikan kesempatan untuk bergaul dengan teman-temannya, diajarkan komunikasi yang beragam, motivasi untuk bergaul, bimbingan dari orang tua maupun guru. Apabila tidak ada diatasi, menimbulkan frustrasi pada anak yang berujung pada agresi. B. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan alam, lingkungan, sosial, maupun dengan Tuhan, untuk memperoleh kebahagiaan hidup atau keseimbangan. Yang ketiga, ciri-ciri penyesuaian diri yang baik. Yang pertama, pengamatan realistis. Yang kedua, hidup dengan masa lampau dan masa yang akan datang. Hidup sosial yang baik. Yang keempat, pengalaman dan kematangan emosional. Ciri-ciri penyesuaian diri yang baik bagi PAUD. Yang pertama, aspek sosiabilitas, atau bekerja atau bermain bersama, menolong atau membela teman, bertindak sopan dan ramah. Yang kedua, aspek intelektual, atau menunjukkan pengertian, menanti peraturan, menyelesaikan tugas, menunjukkan aktivitas, berani, memperlihatkan inisiatif, bekerja teliti atau rapi. Aspek fisik, bersih berpakaian, bersih badan, bersih alat atau badan yang digunakan. Keempat, aspek emosional, tidak bersikap murung, tidak marah, tidak menangis, tidak menentang guru, tidak mengganggu atau tidak menyerang. Bagian keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, atribut anak, atau umur mental, gender, dan pengalaman berteman sebelumnya. Yang kedua, tipe atau jenis, hubungan dengan teman sekelas atau teman dekat, hanya kenal atau teman baru. Yang ketiga, pengalaman pertemuan yang dimiliki anak pada awal masuk sekolah. Yang keempat, dukungan dari guru, orang tua, dan teman-teman kelas. Yang kelima, kondisi jasmani. Yang keenam, perkembangan dan kematangan. Yang ketujuh, kondisi psikologis. Yang kedelapan, kondisi lingkungan. Yang kesembilan, kebudayaan dan agama. Pola asuh orang tua sebagai upaya pengendalian diri anak.
Yang pertama, pola asuh yang didasarkan pada prinsip keakraban. Yang kedua, pola asuh dengan prinsip kepedulian. Yang ketiga, pola asuh dengan prinsip kebebasan. Yang keempat, pola asuh dengan prinsip kemandirian. Yang kelima, pola asuh dengan prinsip kedisiplinan. Yang keenam, pola asuh dengan prinsip realistik. Yang ketujuh, pola asuh dengan prinsip emosi stabil. Yang bagian yang kelima, BK dalam penyesuaian diri anak. Yang pertama, memberikan perilaku yang wajar dan tidak menakuti anak. Libatkan anak dalam menyampaikan keperluan sekolah. Melatih anak untuk dapat melakukan sendiri apa yang sudah dilakukannya. Yang keempat, berikan kesempatan untuk menambah pengetahuan maupun keterampilan motorik anak. Yang kelima, perhatikan pengertian, kesabaran, serta doa. Penerimaan atau pelayanan terhadap anak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menerima anak dengan baik termasuk kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua, memberikan pujian. Yang ketiga, memperlakukan anak secara bijaksana yang diwarnai dengan kejujuran. Yang keempat, menciptakan suasana yang aman. Yang kelima, menciptakan suasana hidup yang penuh toleransi. Yang keenam, memberi anak perhatian secara khusus. Setiap anak memiliki tugas-tugasnya. Yang ketujuh, menetapkan anak pada kegiatan kelompok. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada anak untuk maju ke depan, menyiapkan doa. Kriteria penyesuaian diri dan penyesuaian sosial yang baik. Yang pertama, penyesuaian diri. Kemampuan menerima diri sendiri sebagai ada keseimbangan di antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ini ditandai dengan tidak ada sikap permusuhan dengan sesama, bertanggung jawab, tidak ada goncangan atau kecemasan. Yang kedua, penyesuaian sosial. Kemampuan individu untuk memenuhi aturan-aturan dan nilai-nilai berinteraksi dengan lingkungan serta sekitar, keluarga, masyarakat, dan teman-teman. Baik, itulah video yang dapat saya bagikan tentang penyesuaian diri pada anak. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, dan sebagainya. Terima kasih.